Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak dosen. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya M. Johar Mubarak dengan NIM 2001030001. Berdirinya saya di sini ingin memenuhi tugas UAS Teknik Presentasi. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen dan juga teman-teman yang sudah mempersilahkan saya untuk maju ke depan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita pada pembahasan ya teman-teman. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan sebuah aplikasi teman-teman yang menunjang hobi saya. Salah satu hobi saya adalah menonton film teman-teman. Jadi aplikasi ini akan berhubungan dengan film. Aplikasi apakah itu? Baiklah, nama aplikasinya adalah aplikasi Letterboxd teman-teman. Sebelumnya apakah di sini ada yang menggunakan Letterboxd atau apakah di sini pernah dengar gitu teman-teman? Belum, nggak pernah pakai. Oke, belum pernah ya. Jadi apa itu Letterboxd? Aplikasi Letterboxd adalah sebuah platform atau situs daring yang memungkinkan para pengguna untuk mencatat dan mengelola film yang mereka tonton. Letterboxd didirikan oleh Matthew Buchanan dan Carl von Randow pada tahun 2011. Dikelola oleh tim kecil di Auckland, Selandia Baru. Teman-teman bisa melihat foto kedua pendirinya, Matthew dan Carl ya di layar teman-teman. Jadi lebih sederhananya lagi, Letterboxd ini aplikasi kayak media sosial gitu teman-teman. Tapi ini bedanya dia buat penggemar film teman-teman. Sama kayak IG, Facebook, Twitter juga teman-teman. Tapi ini bedanya buat penggemar film. Oke, slide selanjutnya. Nah, inilah tampilan aplikasinya teman-teman. Ada dua versi ya. Ada yang versi mobile untuk Android dan ada yang versi web buat PC atau laptop. Sekedar informasi aja teman-teman, aplikasinya gratis. Ada juga yang versi berbayar namanya versi Pro, dan di atasnya lagi ada versi Patreon namanya, nggak tahu saya apa itu. Tapi yang jelas versi yang gratis udah lebih dari cukup menurut saya, karena fitur-fiturnya menunjang semua kebutuhan saya sih menurut saya. Baiklah, selanjutnya. Nah, dalam aplikasi ini pengguna dapat membuat salah satunya daftar film yang ingin ditonton ya teman-teman. Semisalnya teman-teman, saya memberikan contoh film yang sedang ramai saat ini adalah film Spider-Man Across the Spider-Verse. Nah, jika teman-teman mungkin ingin menonton film ini, menyimpannya di daftar nonton teman-teman bisa mengikuti langkah 1-3 ini teman-teman. Pertama itu klik watchlist, dan otomatis jika teman-teman klik udah berwarna biru watchlistnya, dan film tersebut otomatis akan langsung terinclude atau otomatis sudah berada dalam menu watchlist teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, selain untuk membuat daftar nonton, Letterboxd juga bisa untuk menandai film yang sudah kita tonton teman-teman, dan juga memberikan rating. Pastinya teman-teman tahu lah ya, memberikan rating, memberikan penilaian gitu. Konsepnya di sini Letterboxd menggunakan bintang. 5 bintang berarti masterpiece. Oke, selanjutnya. Nah, Letterboxd juga kita bisa memberikan ulasan dan juga berinteraksi dengan pengguna lainnya.
Nah, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, layaknya media sosial, kita juga bisa berinteraksi gitu. Nih, teman-teman bisa lihat gambar di layar, ada dua orang pengguna yang saling berinteraksi. Oke, selanjutnya cara menggunakan aplikasi Letterboxd mudah aja ya teman-teman, layaknya aplikasi yang lain. Pasti pada awal menggunakan aplikasi itu teman-teman pasti akan diarahkan. Tapi yang paling utama itu teman-teman pasti teman-teman pasti harus membuat akun Letterboxd dulu ya teman-teman. Caranya pengguna hanya perlu mengisi biodata umum kayak nama, kayak alamat, kayak email dan password dan sebagainya lah. Nah, setelah semua sudah diisi, maka kita bisa langsung menggunakan aplikasi Letterboxd teman-teman. Nah, inilah tampilan jika kita ingin login aplikasi Letterboxd. Cukup memasukkan email dan password. Presentasi guys. Oke, selanjutnya, nah, jika teman-teman sudah mungkin tertarik dengan aplikasi ini, kita bisa mungkin berteman ya teman-teman, atau mutualan gitu. Nah, ini nama akun saya Johan Mubarak, atau kalian teman-teman bisa cari Johan 100, langsung keluar dia. Nah, itu ada film favorit saya, Boyhood sama Borat. Nah, dan yang di bawahnya itu film yang baru saya nonton kemarin-kemarin teman-teman. Ada Fiction, One Piece juga, Lady Bird, Krishna juga. Saya nonton Krishna itu karena rame Pargos kemarin, Pralam Pragos itu. Pasti teman-teman tahu lah. Oke. Nah, ini biasanya diutarakan oleh pengguna awam teman-teman. Yang pertama itu, bisakah kita menonton film di Letterboxd? Jawabannya tidak bisa teman-teman. Namun kita dapat menemukan daftar lengkap tempat film tersedia untuk kita streaming, nonton online maksudnya. Dan tentunya legal ya teman-teman. Misal kita mau nonton film Indo, misal Tiga Darah. Jika teman-teman mengklik film Tiga Darah, di bawahnya itu biasanya ada kayak layanan streaming, beberapa layanan streaming gitu yang menyediakan tempat nonton untuk film Tiga Darah teman-teman. Biasanya kalau film Indo itu kalau nggak video.com sama Disney Plus Hotstar ya teman-teman. Nah, biasanya lagi kalau pengguna awam itu bertanya, apakah Letterboxd hanya untuk film? Enggak teman-teman, Letterboxd bukan hanya untuk film. Kita juga dapat menemukan ulasan untuk serial, film pendek, anime, dan dokumenter. Seperti yang teman-teman bisa lihat ini, ada serial Reply 1988, serial drakor yang rame kemarin. Ada film pendek Tilik, film Indo juga yang rame kemarin. Ada anime Kimetsu no Yaiba yang juga rame juga sekarang season 3-nya. Dan sebelahnya pasti teman-teman tahu lah, The Log of Silence, film dokumenter yang dicekal di negara kita. Judul Indonya Senyap ya teman-teman, Senyap. Oke. Selanjutnya ada biasanya yang ditanyakan juga oleh pengguna awam itu, apakah Letterboxd merekomendasikan film? Ya teman-teman, Letterboxd akan merekomendasikan film berdasarkan riwayat tontonan kita dan film lain yang kita sukai. Ini juga akan menampilkan ulasan film terbaru dari akun yang kita ikuti. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kayak misal kayak media sosial pada umumnya itu kita misal follow si A.
maka status-statusnya itu pasti akan kita lihat di belandanya. Nah, layaknya contoh tersebut, contoh itu, maka begitu juga lah kerja letterbox ini teman-teman. Pasti kita akan melihat film-film yang ditonton si A di letterbox ini. Nah, layaknya di gambar inilah teman-teman. Pasti teman-teman tahu lah. Langsung lihat gambarnya aja teman-teman. Udah mana weh? Oke, kita Gambar mana weh? sampailah kepada kesimpulannya teman-teman. Aplikasi Letterboxd adalah sebuah platform daring yang memungkinkan para pengguna mencatat dan mengelola film yang mereka tonton dengan fitur-fitur yang lengkap dan komunitas pengguna yang aktif. Aplikasi ini dapat membantu pengguna dalam melacak film-film yang telah mereka nonton dan menemukan rekomendasi film baru berdasarkan kesukaan kita. Manfaat aplikasi ini untuk mahasiswa desain atau mahasiswa DKV seperti kita ini sangat banyak sekali teman-teman. Salah satunya sebagai referensi untuk membuat karya poster. Teman-teman bisa lihat bisa melihat poster-poster cantik Letterboxd ini, colorful sekali ya teman-teman. Kita juga bisa, kan kita semester ini ada mata kuliah film dan TV production ya teman-teman. Nah, di situ kan banyak belajar tuh. Kita belajar sinematografi, kita belajar membuat narasi cerita, kita belajar sound mixing segala macam yang berkaitan dengan film lah teman-teman. Nah, dan yang paling menonjol ini sinematografinya sih kita belajar teman-teman. Maksudnya pergerakan kamera itu teman-teman. Nah, kita bisa belajar dari menonton sebuah film teman-teman. Itu menurut saya sih. Jadi itulah kesimpulannya teman-teman. Oke, baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, Bapak dosen. Mantap betul. Sus.